Hey, welcome back to my channel geng. Bareng gue lagi, Indra Nata, yang akan selalu share ke kalian mengenai skincare, grooming, fashion, fragrance, and travel. Di video kali ini gue akan bercerita mengenai Eiffel Tower, atau orang Paris menyebutnya Tour Eiffel, ikon kota Paris. Banyak dari kalian yang mungkin belum tahu sejarah berdirinya bangunan paling ikonik ini, dan ada banyak hal-hal yang menarik di balik cerita dari Eiffel Tower. Buat kalian yang mau dengar ceritanya, check it out! Menara Eiffel dibangun di antara tahun 1887 sampai dengan 1889. Menara Eiffel ini dibangun untuk sebagai pintu masuk Exposition Universelle, yaitu memperingati 1 abad setelah Revolusi Prancis. Bangunan ini dibuat oleh seorang engineering bernama Gustave Eiffel yang menjadikan bangunan ini menjadi bangunan tertinggi di Paris pada saat itu. Lebih dari 200 juta orang yang sudah mengunjungi bangunan ini, Menara Eiffel merupakan monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang di dunia. Mr. Gustave Eiffel dilahirkan di Dijon di tahun 1832. Dia lulus dari universitas bernama École des Arts et Manufactures di tahun 1855. Jadi memang Mr. Gustave Eiffel ini udah banyak ya geng ngebangun struktur-struktur bangunan di dunia, seperti misalkan di Hungary, lalu ada di Nice, dan salah satu yang terkenal juga yang mungkin kalian baru tahu yaitu patung Liberty yang ada di Amerika. Gue baru tahu tuh patung Liberty dibuat sama Gustave Eiffel. Menara Eiffel ini diresmikan di tanggal 31 Maret 1889. Dalam pembuatannya, Menara Eiffel ini mempekerjakan sebanyak 300 pekerja. 300 pekerja tersebut bertugas untuk menggabungkan 18.083 besi benam dan 2,5 juta paku. Wow! Untuk pada era itu kayaknya ini adalah salah satu hal yang luar biasa banget ya geng. Bangunan Eiffel ini menjadi bangunan tertinggi di dunia sampai tahun 1930 setelah gedung Chrysler di New York berdiri. Di kota Paris sendiri, Menara Eiffel ini masih menjadi bangunan paling tertinggi geng. Menara tertinggi kedua di Paris yaitu Menara Montparnasse dan mungkin akan disusul oleh Menara Aksa. Pada awal berdirinya Menara Eiffel ini, banyak sekali menuai kritikan dari pengamat seni, dari jurnalis, dan dari tokoh masyarakat, di mana menurut mereka bangunan ini sangat merusak mata. Menara Eiffel itu terdiri dari 3 lantai, geng. Lantai pertama yaitu terdapat restoran bernama The Buffet yang juga ada di lantai 2 juga. Lalu ada restoran teras bernama Platz Bistro. Dan di lantai kedua terdapat restoran bernama The Jules Verne, di mana restoran ini adalah 1-star Michelin restaurant dan ini restoran yang super mahal. Selain itu di lantai 2 juga terdapat store makarun, di mana buat kalian yang suka dengan dessert. Di lantai 3 terdapat bar yang bernama The Champagne Bar, di mana tempat ini adalah tempat kongko-kongko atau tempat minum koktail ya, sambil menikmati kota Paris dari atas. Dan di lantai paling atas ini terdapat patung lilin Mr. Eiffel. Jadi ini adalah office-nya Mr. Eiffel, geng. Jadi di sana ada patung lilinnya Mr. Eiffel bersama Thomas Edison. Oke, geng, so ada hal-hal menarik dari Menara Eiffel ini yang kalian mungkin belum tahu. Check it out. Menara Eiffel itu tadinya tidak direncanakan untuk dibangun di Paris. Menara Eiffel direncanakan untuk dibangun di Barcelona, namun karena banyak yang tidak setuju dan menganggap proyek ini adalah proyek yang aneh dan mahal, dan menurut mereka bangunan tower ini tidak sesuai dengan image kota mereka. Sehingga Mr. Eiffel memberikan draft atau rancangan bangunan ini kepada kota Paris,
yang akan mengadakan pameran Universal di tahun 1888. Dan hal menarik lainnya bahwa Menara Eiffel ini tidak dirancang untuk permanen, geng. Dan Menara Eiffel ini direncanakan akan dirobohkan atau diruntuhkan pada tahun 1909. Hal ini sesuai dengan perjanjian bahwa menara ini hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun Menara Eiffel ini tetap berdiri tegap di kota Paris itu karena menurut pemerintah setempat bahwa menara ini dapat memberikan sinyal cukup baik ke kota Paris. Walaupun masa berdirinya sudah habis selama 20 tahun, namun pemerintah setempat tetap mempertahankan menara ini karena hal-hal tersebut, geng. Hal menarik lainnya, kalian tahu nggak sih kalau Menara Eiffel itu hampir mau dijual? Dijual oleh Victor Lustig, di mana dia adalah terkenal sebagai penipu yang hampir mau menjual Menara Eiffel sebanyak 2 kali. Jadi dia mengundang para bisnismen dan pejabat-pejabat setempat untuk datang ke menara tersebut, dan mereka menawarkan untuk membeli besi rongsokan tersebut alias Menara Eiffel, geng. Karena menurut Lustig, Menara Eiffel itu hanyalah rongsokan besi tua aja, geng. Hal menarik selanjutnya yaitu Menara Eiffel merupakan menara yang paling mahal dalam biaya perawatannya, geng. Untuk pemeliharaan Menara Eiffel ini diperlukan biaya sebanyak 14,5 juta US dollar, geng, setiap tahunnya, atau sekitar 192 miliar lah kurang lebih. Dan untuk pengecatannya ini dilakukan selama sekali dalam 7 tahun. Dan hal yang interestingnya lagi, geng, mereka membutuhkan 60 ton cat untuk ngecat tuh, geng, dari atas sampai ke bawah. Dan itu membutuhkan waktu 15-18 bulan. Lama banget ya, geng. Menurut gue sih Menara Eiffel itu magnific banget ya, geng. Struktur bangunannya kalau dilihat dari jauh itu nampak kayak kecil banget, geng. Tapi kalau kalian mendekat, itu menara emang bener-bener gede banget, geng. Walaupun kalau dilihat-lihat, kalau di Jakarta kayak Menara Sutet. Mudah-mudahan sih gue dan kalian bisa pergi ke Paris soon ya, dan bisa melihat Menara Eiffel lagi. Dan untung banget Menara Eiffel nggak jadi dirubuhin di tahun 1909. Bayangin aja kalau nggak ada Menara Eiffel di Paris. Nampaknya kayak bukan Paris gitu, geng. Oke, geng, so thank you so much for watching. Buat kalian yang suka sama video-video gue, jangan lupa selalu stay tune karena gue akan share pengalaman gue mengenai skincare, grooming, travel, fashion, and fragrance. So keep on watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye!